Sahabat Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati. Balik pagi ini kita ibadah hari Sabat, hari yang diberkati Tuhan. Tuhan itu tidak pernah akan lalai perkataannya, firman-Nya. Siapa saja yang menghormati hari Sabat, yang menguduskan hari Sabat, orang itu akan terima berkat. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini tampil dari Galatia. Renungan pagi ini dari Galatia 5 ayatnya 1 sampai ke 26. Karena lembaga kita Indonesia dikasih 2 judul, 2 perikop. Tapi kita baca lengkap saja. Kita baca lengkap. Ada 26 ayat. Silakan satu orang membaca yang kencang. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Hamasia telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan tukuk perhambaan. Sungguhnya aku selalu berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Hamasia sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Hamasia, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Hamasia, Yesua, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan dalam Tuhan. Aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumnya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka maksud kamu itu, menggembirikan saja dirinya. Saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan lain oleh kasih. Sebab seluruh kementara tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sama dirimu sendiri. Jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang sudah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, amal lembutan, penguasaan diri. Tak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Karena siapa menjadi milik Hamasia Yesua, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baik kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Haleluya. Memang Galatia ini memang kita harus baca pelan. Karena ada 6 pasal di situ. Pengalaman saya bertahun-tahun membaca kitab suci ini. Kalau kita baca Roma, Korintus, Galatia, Efesus, saudara, maupun juga Ibrani itu banyak sekali tuh ayat-ayat bertentangan satu sama lain, atau pasal-pasal bertentangan satu sama lain. Kita tidak teliti yang benar, ya. Ini luar biasa loh, saudara ya. Makanya kalau saya teliti kitab suci ini, sebenarnya ini penulis-penulis Galatia ini sebenarnya bukan dia Rasul Saul, itu mengatasnamakan karena bertentangan satu sama lain loh, saudara. Ya. Saya ini pembaca ini, maka saya pembaca ini 25 tahun ini. Kitab suci ini saya teliti. Bayangkannya 20 tahun 2000 itu. Saya berulang-ulang kali, saya dulu bukan pendeta, bukan siapa-siapa, saya seorang pengusaha. Ya.
Ya, saya tidak langsung ujuk-ujuk jadi pengusaha, bukan. Saya juga mantan karyawan swasta. Ya. Akhirnya saya punya usaha sendiri, punya PT sendiri. Dari tahun 2000 itulah ya, dipimpin oleh Roh. Ya. Pada waktu dipimpin oleh Roh, selama 25 tahun saya konsisten meneliti namanya isi kitab suci ini. Ya. Saya teliti dari Kejadian sampai Wahyu, sudah 212 kali. Ya. Kitab suci ini saya teliti selama 25 tahun. Kalau kita baca di Roma itu, wah itu kita tidak teliti yang benar, saudara. Itu makanya saya bilang kalau kita hanya baca namanya Injil itu, makanya saya mengatakan di Eropa itu kan Kristen itu udah bangkrut. Jadi Eropa ya, saya mau beritahukan ya, itu di Eropa itu sudah bangkrut namanya Kristen. Makanya saya lihat di YouTube itu ada namanya Edis TV itu, karena dia meneliti namanya kitab orang, ya, kitabnya orang Islam. Dia mengatakan kalau orang Islam aja baca kitab suci ini, besok itu Islam dia tinggalkan. Saya sebaliknya. Kalau engkau baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, itu Kristen pasti kau tinggalkan. Ya. Pasti engkau tinggalkan, yakin itu akan tinggalkan. Gak akan mau. Ya. Coba, dia pergi teliti kitab sucinya, dia kitab sucinya sendiri, dia tidak teliti. Ya, dia bilangin ini kalau orang-orang Muslim ini, kalau dia baca saja ini Al-Qur'annya ini, besok dia tinggalkan namanya Islamnya. Saya juga sebaliknya, kalau orang Kristen saja mau saja baca teliti kitab suci seperti saya ini, besok juga dia akan tinggalkan. Contoh, Eropa sudah bangkrut. Apa mau nolak lagi? Eropa sudah bangkrut, Kristen udah bangkrut aja. Ya, nggak mau orang jangan bilang itu orang bodoh, itu orang Indonesia bodoh. Kalau lu adu-adu namanya orang Eropa sih ilmu sekarang nggak ada apa-apanya loh, ya. Lu ngomong aja pun dia diamin aja itu, kan gitu. Itu Eropa udah bangkrut. Kok dia ngomongin sama agama orang lain, dia bilang itu kalau baca namanya Al-Qur'an itu orang belok besok juga. Terus ada lagi orang Kristen itu suatu saat nanti Islam bangkrut. Kristen dulu yang sudah bangkrut, ya. Hanya di Indonesia ini kan cari-cari uang aja itu mereka. Mau berkata benar enggak? Ya bagaimana mereka berkata benar kalau tidak dituntun oleh Roh itu sendiri? Kita sudah baca tadi kan. Kalau kita dituntun oleh Roh itu apa sih? Roh itu adalah kekuatan Tuhan, kewibawaan Tuhan, kuasa Tuhan. Ya. Jadi kalau dipenuhi oleh Roh Tuhan itu manusia, dia suka sekali untuk mempelajari kitab suci, yakin itu. Dan dia suka sekali untuk membaca kitab suci. Itu tandanya orang yang dituntun oleh Roh. Lu ada loh, makanya ikuti khotbah ini ya sampai tuntas. Ini sangat Galatia, makanya Galatia ini bermasalah memang. Galatia ini tidak dibaca yang benar ini, wah repot deh. Contoh kalau kita baca, coba ayat 4 baca. Coba ayat 4, ini kayaknya ini, ya, kalau kamu hidup dalam Taurat, percuma dong namanya kasih karunia. Coba baca ayat 4-nya. Kamu lepas dari Amasya jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Coba kalau kamu mengharapkan kebenaran, kalau orang teliti, ya sebenar-benar ini sepertinya Taurat itu apa ya? Memang Galatia ini dibikin sedemikian rupa ini. Makanya saya mengatakan yang bermasalah dari Roma, Korintus, ya, terus Galatia sama Efesus. Ini bermasalah benar itu. Apalagi namanya Ibrani 7 maupun Ibrani 8 itu. Wah, itu luar biasa tuh. Makanya saya mengatakan penulis itu kejam sekali itu. Dia kejam loh, ya. Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh Tuhan atau dibimbing oleh kuasa Tuhan, jadi roh itu, rohnya Tuhan itu kuasa Tuhan, kewibawaan Tuhan. Kalau kita dituntun Roh Tuhan itu, pasti kita lurus saja, nggak bakalan kita berkelit-kelit lah, ya.
Nggak bakalan, pasti kita suka sekali untuk namanya baca kitab suci secara berurutan. Ya. Coba deh, saya pernah tanya teman-teman saya, memang mereka bilang nggak bisa. Ya. Ada nggak yang baca kitab suci itu sampai 10 hari atau 12 hari itu? Nggak mampu orang. Ya. Kenapa mereka mampu? Ya, pengakuan mereka karena mata langsung perih gitu loh. Susah kata-katanya. Ya. Saya ini baca kitab suci itu berjam-jam. Coba bayangkan saya ini baca kitab suci itu berjam-jam. Bila perlu 24 jam. Pernah saya baca kitab suci 24 jam. Ya. Kenapa saya memiliki kekuatan seperti itu? Ya. Kenapa saya memiliki fisik seperti itu? Karena Tuhan menuntun melalui kuasa, melalui rohnya. Ya. Kalau kita langsung benar-benar dituntun oleh Tuhan, pasti kita kembali namanya kebenaran ini. Lo orang tidak tahu apa kebenaran lo. Sekarang tanya Pak Pendeta deh. Yakin Pak Pendeta kalaupun menjawab itu seada-adanya. Yakin, karena saya punya pengalaman. Pengalaman dalam sharing firman Tuhan. Sharing firman Tuhan kita bertahun-tahun. Makanya rumah saya pretelin semua, nggak usah lah pakai kursi, tinggal kita pakai tikar, ya. Kita belajar gitu, belajar saudara. Ya. Nah, apa nyatanya juga sekian tahun saya lihat itu rekan-rekan, aduh, bagaimana kok susah sekali mereka menangkap. Kadang-kadang ada pasal begini, ayat begini, masih banyak yang ngeyel, bingung saya kan. Ya. Jadi saya ini sudah 25 tahun secara kontinu, ya, konsisten saya baca kitab suci ini sampai 212 kali itu. Ya. Saya nggak sadar loh, kadang-kadang udah malam gitu kan, saya baca, saya tinggalkan. Saya tinggalkan pekerjaanku, saudara. Pekerjaan saya itu, saudara, waduh, menggiurkan, saudara. Ya. Cari 1 juta itu satu hari terlalu mudah itu. Coba kan, ya. Saya cari uang dulu mudah. Ya. Mau saya beli apa saja bisa. Gitu. Saya pekerja. Saya punya kemampuan mengolah perusahaan itu. Saya punya ilmu. Apalagi ilmu yang saya miliki itu namanya ilmu teknik. Jadi ilmu teknik itu, ilmu presisi sama dengan kitab suci ini. Ini kitab suci, ini ilmu presisi. Salah menerapkan, salah menangkap, mati taruhannya. Makanya banyak orang yang salah tangkap, akhirnya banyak orang yang mati tidak karu-karuan, saudara. Ada yang mati karena celaka. Yang kebanyakan sekarang itu mati karena penyakit. Karena salah tafsir, salah membaca. Kebanyakan orang Kristen itu, hampir 100% itu, imannya mereka kepada pendetanya. Apa yang dikatakan pendetanya langsung tidak ada filter lagi, langsung telan bulan. Ini Pak Pendetanya, ini kan sudah dari generasi ke generasi ya. Yang sebenarnya aslinya dari Kristen udah bangkrut. Ya, saya ulang-ulang terus dah. Ingat Kristennya, Kristen Eropa itu sudah bangkrut. Tapi kalau Kristen Indonesia gampang mereka. Nggak usah deh, pokoknya dia nggak usah baca kitab suci. Nganga-nganga di gerejanya itu kan sampai tidur-tidur, begini ngantuk-ngantuk kan. Siapa yang bikin engkau ngantuk? Gitu? Siapa yang bikin engkau ngantuk? Ikuti khotbah ini sampai tuntas. Ya. Siapa yang bikin engkau ngantuk? Ya. Kenapa lu bikin lo ngantuk? Kenapa lu tidak ada berminat? Supaya engkau tidak nerima itu. Supaya engkau tidak mau belajar. Itu kan cara-caranya iblis. Ya. Setiap kita kasih pasal ini, masuk dalam pikiran, oh begini-begini. Ini lebih suka namanya tafsiran-tafsiran ini. Tuhanmu itu, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, dia tidak butuh tafsiranmu. Ya kan? Diwanti-wanti, jangan ditambahi apa? Jangan apa? Dikurangi. Apa yang tertulis di dalamnya ikuti saja. Sederhana kok perintah Tuhan ini. Makanya saya bilang, yang saya mengatakan itu, isi buku kitab yang tebal itu nggak ada yang lain. Itu hanya hukum-hukum Tuhan aja. Nggak ada yang lain kok. Dan hukum Tuhan itu tidak ada yang berat-berat banget. Ya. Tidak sulit-sulit banget. Tinggal kita mau nggak pelajari. Itu intinya. Ya. Mau nggak kita pelajari. Oh, coba kalau orang Kristen, kalau bicara politik, wih, mulutnya ampun, berbusa-busa.
sampai matanya ngelotot gitu. Kalau dia punya politik. Tapi kalau kita pilih Tuhan, dianggap itu. Jadi orang-orang Kristen itu hanya formalitas, datang nanti ibadahnya, ya kan? Dia senang namanya Pak Pendetanya. Ya, makin penuh rumah ibadahnya, makin ngantuk orangnya, dia senang, ya. Karena nanti dianggapin dia malaikat itu, kayak Tuhan, ya. Biarpun namanya tidur-tidur itu kan yang penting dia rajin. Makanya nanti kalau dia tidak datang, dia tanya jemaat, kenapa sih jemaat itu tidak pernah namanya ibadah lagi, katanya. Dia tidak mengatakan jemaatnya, kenapa sih jemaat ini kok tidak pernah membaca kitab suci? Coba kan saudara, apakah itu dituntun oleh Roh? Tidak, ya. Jadi dituntun engkau supaya engkau tetap melawan namanya Tuhan ini, gitu. Supaya engkau tetap membangkang kepada Tuhan ini, ya. Makanya saya berulang-ulang kali, bacalah namanya keempat penginjil ini, ya. Ambillah waktu baca keempat penginjil ini. Kalau engkau namanya baca keempat penginjil ini, pasti engkau sadar, 100% pasti engkau sadar, ya. Pasti lo punya filter, ya. Tapi kalau kau tidak pernah membaca, tidak, karena kalau kita mau nyeletuk, nanti kita tanya balik, ngak lagi. Pusing berhadapan dengan orang Kristen itu, pusing betul ya. Pusing. Coba kalau orang Kristen itu tekun baca kitab suci, ya. Saya mengatakan saya ini bukan penganggur. Ya, saya bukan penganggur loh. Apalagi pada waktu saya masih bekerja di perusahaan dulu. Oh, itu nggak ada tahu, nggak siang, nggak malam loh saudara. Ya. Kenapa saya kerja seperti itu? Supaya perusahaan ini maju gitu loh. Kalau perusahaan maju itu, pasti juga saya akan senang. Kan begitu kan? Begitu juga lah kalau kita pelajari kitab suci yang benar ini, ya, pasti kita peroleh nanti yang luar biasa. Ya. Pasti diberikan Tuhan itu yang luar biasa loh saudara. Ya. Kalau benar-benar dituntun oleh Roh Tuhan. Hanya persoalan-persoalan, oh saya dituntun oleh Roh Kudus. Tapi lu menyimpang dalam hukum-hukumnya. Lu membangkang hukum-hukumnya Tuhan, kau tinggalkan, kau tidak mau. Ya. Biarpun dikasih tahu, ya, biarpun pakai pasal dan ayat, tetap saja membabi buta. Ya. Coba kalau sudah begini ini saudara, ya, cepat atau lambat manusia kan mati. Loh saya ini kan mau sebentar lagi 70 tahun, ya loh. 70 tahun itu kan antara 7-80, mati-mati juga loh. Mati-mati juga, ya loh. Cepat atau lambat manusia akan mati, siapapun dia, ya loh. Siapapun dia pasti mati. Ya. Hanya sekarang kan sekian persen orang, woi, pokoknya namanya hal-hal dunia ini, udah deh, ya. Kalau bicara hal-hal dunia, politik, ya, apalagi namanya kan ada bola sekarang itu. Wih, kalau bola itu dia lihatin itu salah sedikit dia juga ikut teriak-teriak, saudara. Oh dia salah itu, coba kan? Coba kalau firman Tuhan nyepelein, coba kan? Coba kalau kita baca firman Tuhan, ya. Pasti lebih suka namanya dia nonton bola daripada dia membaca kitab suci. Ya, padahal itu membaca kitab suci itu sangat penting. Amin. Ya. Membaca, mempelajari kitab suci itu sangat penting. Ya. Itu kekal namanya. Sedang kalau kau cari uang ini, ya, paling tidak kalau sudah umur 60 tahun kan lu nggak bisa kerja juga, sudah kakek-kakek kan. Nah, persoalan sekarang kalau sudah 60 terus kakek-kakek pincang lagi. Terus ngilirnya di kursi roda itu nyeces itu. Ya. Itu tadi akibatnya. Tidak mau. Ya. Kenapa seperti itu? Karena Roh Tuhan itu tidak connect. Bagaimana namanya Roh Tuhan itu connect kepadamu? Ya. Kalau setiap diberitahukan, nggak mau. Pakai pasal ini nggak mau. Ya. Nanti dia tafsirkan sendiri sama maunya. Padahal sederhana sekali. Loh, kitab Taurat itu sederhana sekali. Kalau dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Kalau dia menuntun manusia itu dengan kuasa Tuhan. Sederhana. Tidak ada yang sulit aja. Ya. Tapi kalau sudah jatuh di mulutnya Pak Pendeta, oh saudara, rumit aja. Ya, rumit dah. Ya. Maka marilah pelajari benar-benar kitab suci ini dengan baik dan benar.
supaya kita ini tidak disesatkan. Ya, coba kalau kita baca namanya, ini saya mengatakan ini firman Tuhan ini kalau kita baca penginjil ini, keempat penginjil tidak bicara dengan namanya orang Yunani itu musuhnya Tuhan deh. Yunani itu musuhnya Tuhan. Ya, orang Yahudi zaman dulu itu bergaul dengan orang-orang Yunani, Roma itu udah musuhnya. Ya, karena mereka ini penjajah. Ini mereka itu perusak namanya. Ya. Makanya Yunani itu kan sudah dinubuatkan jadi apa ibarat? Lambangnya apa? Hah? Lambangnya kambing. Jadi ingat ya, ini yang dapat ajaran ada Yunani itu lambangmu kambing, bukan saya loh, ada di dalamnya. Nah, lambang-lambang kambing ini kita mau pakai pasal dengan ayat pun susah, saudara. Ya. Susah. Loh, kenapa saya sampaikan? Dia saya punya keluarga banyak kok. Ya. Ya bersyukurlah masih ada lah satu dua lah ya yang bisa lah yang nerima itu ya. Saya kira waktu dia terima itu karena dia tuntun oleh Roh ya. Kalau tidak tuntun Roh itu tidak mungkin akan menerima apa yang saya sampaikan ya. Karena memang perbandingan nanti ya, orang berdosa dan orang benar itu timpang. Makanya berulang-ulang kali saya sampaikan ya, karena melalui penelitian saya itu dari Adam sampai ke Noah. Jadi ini namanya Noah ya, tolong baik-baik lah. Kembali yang benar namanya. Jadi dari Adam sampai Noah itu berapa yang diselamatkan? Ya, berapa? 8 orang. Ya, 4 laki-laki, 4 perempuan. Itu keluarga daripada Noah. Itu hanya 8 orang. Makanya zaman Edan kita ini dipakai kiasan itu. Ya, dia pakai contoh itu. Nanti akhir dunia ini seperti zaman Noah. Apakah orang juga itu menanggapi? Kagak. Pokoknya dia Kristen 24 karat. Pokoknya cukup bagi dia. Pokoknya Tritunggal nggak boleh dikutak-kutik. Sekarang yang namanya Tritunggal ini berkelahi sendiri. Mereka berkelahi loh antara dokter dengan dokter, saudara. Kan ada yang sadar sekarang. Dokter-dokter sudah ada sadar gitu kan. Udah sadar-sadar ini. Dia sadar karena dia baca kitab suci. Akhirnya apa? Mereka wah gondok-gondokan sekarang, saudara. Ya. Terus ada lagi daerah saya sana itu kan. Misal ada dokter S namanya ini. Wah dulu dia nantang-nantang. Akhirnya lama-lama dia sadar bahwa ya itu kan apanya Natal itu kan bukan tidak ada dalam kitab suci. Itu ajaran pagan itu, perayaan pagan. Itu berani loh. Di NTT ini cukup lantang ini dokter ini kan. Dia sadar itu sekarang. Kalau dulu pun dia nantang-nantang, tapi sesudah dia pelajari kitab suci itu baru dia sadar bahwa itu namanya, karena ini paling tidak sekarang itu Roh Tuhan akan menuntun orang ini, ya toh? Pada waktu mungkin di Israel sana kan, dia pakai nama Yahweh, Elohim kan begitu. Artinya ini kalau dia respon terus saja, makanya dia suatu saat akan pulang dengan kebenaran. Ya, dia pulang kepada namanya hukum-hukum Tuhan itu. Jadi tandanya orang itu dituntun roh atau roh Tuhan atau roh hantu itu pasti nanti kita lihat aja. Ya, kalau dia tuntun roh Tuhan pasti dia akan balik dalam hukum-hukumnya Tuhan. Itu tandanya nggak bisa bantah itu. Makanya ikuti khotbah ini sampai tuntas, ya, sampai tuntas supaya punya pemahaman yang benar. Bukan soal saya ajarin. Mungkin saja di luar sana nggak sempat lalu baca-baca kitab suci ini. Melalui ibadah hari Sabat ini kan bisa dicatat nanti nih, pasal ini, ayat ini ya. Contoh misalnya zaman Yesua itu mereka bilang bapamu itu iblis. Kenapa mereka mengatakan bapamu itu iblis? Karena dia menyimpang. Mereka tinggalkan namanya hukum Taurat. Jadi dituduh orang-orang Israel, bapamu itu iblis. Coba satu orang. Namanya Yohanan 8 ayatnya 43 sampai 46. Yohanan 8 ayat 43 sampai 47. Satu orang baca yang kencang supaya pendengar ini mencatat. Ini kepada anaknya saja mengatakan bapamu itu ada iblis, ya. Kenapa dia bilang iblis itu? Karena mereka menyimpang. Mereka tinggalkan namanya hukum Taurat ini yang luar biasa. Ya, hukum Taurat ini, saudara,
ada ini didengar semua orang. Lagi pula hukum Taurat ini ditukik pakai jarinya Tuhan. Ya, dia tukik loh. Ya. Ditukik nggak? Ditulis atau ditukik? Hah? Ya. Jadi keisi loh batu itu namanya intinya Taurat kan kedua loh batu ini. Ada loh batu pertama dan ada loh batu kedua. Itu apa? Ditukik apa? Jarinya tuh Tuhan. Coba satu orang supaya orang sadar betul-betul ini. Kalau dituntun namanya roh Tuhan itu, ya, dituntun benar roh Tuhan itu, pasti engkau suka apa yang saya sampaikan ini. Contoh namanya Keluaran 31 ayat 18. Keluaran 31 ayat 18. Baca yang kencang. Supaya ya. Dengarkan ini yang saya sampaikan. Keluaran 31 ayatnya 18. Dan Yahweh memberikan kepada Moses setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Tuhan, loh batu yang ditulisi oleh jari Tuhan. Jadi kalau kamu baca di atasnya dari ayat 7 sampai ke bawah itu, pesan dulu apanya Mose gitu kan. Ingat baik-baik ya hari Sabatku ya, jangan sampai lalikan. Kalau lalaikan saya hukum kalian. Baru diterima namanya kedua loba batu, tulisan tangan Tuhan. Lanjut. Apanya Keluaran 32 ayatnya 15-16. Dengarkan itu. Itu bukan tulisan pakai tinta, tapi ditukik pakai jarinya Tuhan. Baca namanya Keluaran 32 ayatnya 15-16. Setelah itu berpadanlah Mose lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Tuhan dalam tangannya, loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Tuhan dan tulisan itu ialah tulisan Tuhan, ditukik pada loh itu. Jadi tulisan itu ditukik bagaimana, Bu? Kalau ditukik bagaimana? Di batu itu kan masuk dalam kan, ditukik artinya kalau dihapus nggak bisa, ya kan? Karena tidak pakai tinta. Jadi jarinya itu nukik dalam batu itu tadi, ya. Jadi ditukik pakai jari itu. Nah inilah ya pada waktu dia datang di bumi ini, ya, yang ditukik pakai jarinya Tuhan itu yang dikatakan apa? Kebenaran. Yang ditukik pakai jari Tuhan itu namanya kebenaran. Kenapa disebut kebenaran? Karena ini disalin dari mulutnya apa? Disalin oleh Mose dari mulutnya tuh Tuhan. Amin. Didengar semua orang. Makanya namanya Taurat itu namanya kitab kebenaran. Ya. Kalau Pak Pendeta nggak tahu. Ya. Kecuali dia tuntun oleh Roh, baru dia maham. Baca namanya Yohanes 8 ayatnya 43 sampai 47. Yang kencang, ya, perhatikan di sini. Ini kepada anaknya loh ya. Apalagi lo orang-orang asing ini, apalagi orang Indonesia ini, ya. Orang Indonesia itu makin jahat, saudara. Saya mau beritahukan aja. Baca namanya Yohanes 8 ayatnya 43 sampai 47. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku? Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu yang melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa apabila aku mengatakan kebenaran? Mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Tuhan. Coba kan, kalau kita baca ini kan, apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ya, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata-kata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ayo.
Supaya pendetamu ini tahu dia pendusta, makanya kau baca namanya kitab suci ini. Ya. Ini pendusta nggak di mimbar. Kalau saya terang-terangan menantang saya melalui YouTube ini, pendeta-pendeta itu pendusta. Ayo, nantang aja. Ini kan mungkin sampai ke luar negeri kok. YouTube itu kan seluruh dunia bisa ditonton itu. Ya. Siapa yang membantah sekarang? Eropa sudah bangkrut. Ya. Nggak ada itu. Kristen kan dari sana nih aslinya nih. Agama Kristen, agama ya. Kan dalam kitab suci tidak ketemu. Dan Yesua datang di bumi. Dia tidak pernah memerintahkan untuk bikin agama. Lah ini anaknya saja dia hukum kok. Kok disuruh lagi bikin agama? Ya. Coba bayangkan aja bapamu itu pendusta. Supaya kita tahu ini mereka pendusta atau tidak, bacalah kitab suci. Respon namanya kebaikan Tuhan. Respon namanya kuasa Tuhan itu. Seperti saya ini. Ya, 25 tahun loh saudara, saya pelajari kitab suci ini, saya teliti. Ya. Ya, kalau saya ngomong itu kan pakai pasal dan ayat, bukan asal bunyi. Ya. Ya. Saya tahu isi kitab suci ini. Kenapa saya tahu? Ya, karena saya pelajari. Kita sudah tahu tadi kan, yang namanya Yohanes 8 ini, ya, itu tidak bicara sama orang Yunani. Pada waktu itu nggak ada ya orang Yunani itu. Ya. Dan memang orang-orang Yahudi itu kan, makanya disarankan dia, murid-muridnya, jangan menyimpang apa? Kepada apa? Bangsa lain. Carilah domba-domba yang tersesat itu. Kenapa mereka bilang tersesat? Karena mereka dikatakan tersesat. Kenapa? Kenapa? Karena mereka meninggalkan apa? Meninggalkan hukum Tuhan. Ya. Loh dilarang loh pada waktu itu saudara. Jangan menyimpang kepada bangsa lain. Coba satu orang. Namanya Matius 10 ayatnya 5-6. Supaya ini orang Kristen ini depan saya. Ini mendengar catat. Ya. Ingat baik-baik ya. Dia datang di sini. Dia nggak cari-cari orang Yunani. Dia nggak cari orang Roma. Itu musuhnya. Ya. Dia cari ini anak-anaknya yang tersesat ini. Ya. Baca namanya Matius 10 ayatnya 5-6. Pasal ayat 5 sampai ayat 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesua dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jangan menyimpang ke bangsa lain. Pokoknya mengatakan, jangan menyimpang ke bangsa lain. Titik. Carilah itu domba-domba yang tersesat itu. Kenapa tidak sesat pada waktu itu? Karena zaman itu sudah ada agama baru. Ya. Dulu ada agama baru namanya utara, digaruk, dihancurkan. Ini namanya selatan, bikin lagi agama baru. Namanya agama Yahudi. Ya. Ini makin keblinger. Akhirnya apa? Ya. Hai kamu keturunan ular beludak. Ya. Kenapa dikatakan? Ini anaknya loh saudara. Jadi baca kitab suci ya yang benar ya. Itu keempat penginjil itu mencatat mereka ini. Ya. Tuhan datang jangan menyimpang ke bangsa lain. Carilah domba-domba yang tersesat ini. Kenapa tersesat? Karena ini pengajar-pengajar sudah menyimpang. Sudah tidak sesuai lagi isi kitab suci. Bikin namanya ibadah baru. Bikin agama baru. Mereka tidak kapok juga. Kalau di saudaranya di utara sana, digaruk-garuk, dibuang itu sampai saat ini, ya, karena mereka bikin ibadah baru. Nah, selatan sendiri pun juga lebih menggawat lagi. Bikin lagi ibadah baru lagi, tinggalkan juga Taurat. Makanya dia bilang tadi, carilah domba-domba yang tersesat. Amen? Ya. Ini fakta loh saudara. Makanya kalau kita baca, makanya perhatikan ikuti khotbah ini, sampai tuntas. Kalau kita baca Yohanes 14 ayatnya 15 sampai 31. Baca agak cepat. Yohanes 14, perhatikan di sini. Kalau kita dituntut atau dituntun oleh rohnya Tuhan tadi ini, kuasa Tuhan itu pasti kita kembali yang benar, pasti kita perhatikan apa isi kitab suci ini, khususnya namanya keempat penginjil ini, saudara. Keempat penginjil juga tidak 100% juga itu. Sudah banyak yang menyimpang. Makanya saya mengatakan penulis namanya Injil ini sebenarnya sudah dipalsu-palsukan itu namanya catatan-catatan aslinya mereka ini dulu yang orang-orang
Israel ini. Karena tulisan aslinya sudah tidak ada ini. Bagaimana ada sekarang sudah berubah semua, nama Tuhan dirubah, nama-nama orang dirubah, yang namanya jadi Yakob jadi James. Kan ini rusak sekali ini. Sangat rusak lah ini yang masuk di Indonesia ini. Tapi orang Indonesia ini nggak sadar. Kalau dikasih tahu ngeyel. Dia bilang nanti kalau bilang Eropa sudah bangkrut, dia marah-marah, saudara. Aduh, coba baca tadi yang saya katakan, Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Perhatikan di sini, ya. Fokus di situ. Baca. Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat kamu lagi, tapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku adalah Bapa di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa aku dan mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yehuda yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia. Jawab Yosua, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Karena siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dan namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan aku mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Kenapa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu? Janganlah gelisah dan gentar hatimu, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu. Aku pergi tapi aku datang kembali supaya ada kamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa padaku, bangunlah mari kita pergi dari sini. Jadi firman itu bukan firman yang Bapa perintahkan. Ini kan dia bicara sebagai manusia. Padahal dia adalah Bapa itu sendiri. Bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri, saudara. You know? Hanya kalau dibaca kitab suci sepotong-sepotong ini memang nggak paham nih. Tapi kalau kita baca lengkap kitab suci ini sangat jelas loh saudara. You know? Dan dia juga tahu kok. Pasti pada waktu dia bicara aku datang bukan meniadakan Taurat satu titik. Dia tidak akan melanggar. Namanya Yohanes ini sudah mencatat itu saudara. Ya. Firman itu dari Bapa. Ya. Dia mengatakan Bapak itu karena dia yang dilihat orang Israel kan dia ini keturunan Israel, apanya orang Israel, ya. Gitu loh. Bapaknya, ibunya mereka tahu. Ya. Padahal dia adalah Yahweh itu sendiri kalau engkau baca kitab suci dengan lengkap. Gitu. Persoalan sekarang itu, makanya saya mengatakan orang Kristen itu untuk membaca susah banget saudara. Gitu. Makanya saya bilang kalau ada sharing itu tidur. Kalau ada ibadah itu raja itu kan gitu kan. Apa ini? Rata-rata di mana-mana itu saya lihat seperti itu. Ya. Makanya kalau saya dari dulu, saya mencatat ini Pak Pendeta ini, apa sih yang dia ngomongin. Nanti dia catat, baru di rumah saya buka lagi. Dulu begitulah kita di sini. Ya, misalnya Ibu Ana tuh pergi. Coba lah, nanti kamu sharing hari ini apa? Coba. Ya, bawa nanti firmannya, kita sharing di sini. Ya. Akhirnya nanti saya sharing, ya kita sharing sendiri di rumah itu saudara, ya kita langsung ambil kitab kita buka saudara, kita belajar sendiri saudara, ya makanya saya bilang Ibu Ana ini kan bukannya sekolahnya EC itu lulusan Undip, ya, juara, ya juara 1 deh, gimana sih yang tahu orang tuh juara 1 kalau sekarang tuh orang yang cum laude lah, ya. Mungkin nilai yang tertinggi, nilai terbaik itu sekarang itu kan cum laude gitu kan. Kita belajar gitu kan. Ya. Makanya Ibu Ana ini kan dia kan jurusan kan
sosial politik kan begitu. Tapi kan dia belajar juga namanya ilmu teknik. Ya, karena dia tekun, dia belajar dikit-dikit, dia mengerti namanya ilmu teknik. Ya, karena memang usaha saya itu kan masalah teknik. Ya, ilmu teknik itu ilmu presisi, bukan sembarangan, saudara. Ya, jadi ingat baik apa yang diberikan tidak sama yang diberikan oleh dunia ini. Kalau engkau kembali namanya hukum-hukum Tuhan, makanya Tuhan akan memberkati. Amin. Amin. Berkat itu apa? Damai Sukacita, damai sejahtera. Amin. Amin. Kesehatan dan kehidupan. Itu arti daripada namanya berkat. Amin. Amin. Itu yang benar. Kalau engkau rendahkan hatimu, makanya saya bilang itu orang yang beringas-beringas. Saya bilang ini saya super beringas, gitu. Bukan sekedar begitu aja. Saya itu dari kecil tukang berkelahi. Saya itu tukang berkelahi loh, saudara. Saya dari Sumba, saya asli Sumba ini. Saya ini orang tukang berkelahi. Gitu. Kalau musim-musim nanti bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu, saya sudah namanya potong padi. Jadi di Sumba itu ada namanya olahraga tradisional namanya. Baku tinju namanya. Itu kita pulang tuh bonyo-bonyo, saudara. Suka namanya. Berkelahi karena namanya fight namanya. Gitu. Saya tuh fight namanya. Makanya kalau orang-orang itu saya lihatin yang beringat-beringat itu kan, alah, nanti saya ketok palu mau nangis-nangis kan gitu loh. Ya. Jadi saya berubahnya itu kalau dituntut oleh Tuhan itu dari tahun 2000. Itulah saya teliti kitab suci. Saya pelajari setiap hari. Ya. Saya pelajari. Terus apa sih makan saya? Makan tiap hari. Ya. Coba ini di depan saya ini kan dari NTT ini. Ini mantan pejabat ini ya. Ada seorang mantan pejabat, mantan kepala biro di gubernur ini di depan saya ini ya. Ya. Coba kan. Nah, ada di rumah saya ini kan makan apa loh? Ada ayam, ada ikan, ada. Ya. Benar nggak Pak Julius? Ya? Ya? Apa semua ada kan? Ya? Padahal saya nggak ada kerjaan, tapi makan tiap hari. Benar nggak? Ya. Coba. Bukan makan nasi aja setiap hari saya makan rohani saya selidiki kitab suci ini. Ya, saya pelajari kitab suci ini bertahun-tahun secara kontinu. Kan begitu. Ya. Siapa yang mendorong saya ini? Yang mendorong saya adalah rohnya Tuhan yang disebut namanya Roh Kudus tadi. Kalau kita baca tadi kan pasal 14 tadi itu seorang kan jadi seolah-olah itu seorang apa nanti roh ini kan apa ada wujudnya sendiri. Tidak demikian. Nanti Tuhan akan kembali jadi roh. Sekarang Tuhan ini ada di depan kita nggak bisa lihat lagi karena sudah berbentuk apa? Roh. Makanya kuasanya Tuhan itu terus ada kalau benar-benar engkau respon. Ya, kalau engkau respon saja itu, makanya Tuhan akan menuntun engkau supaya engkau kembali dalam kebenaran. Amin. Coba lanjut lagi ini Yohanes 15 ayat 26-27. Perhatikan ya. Yohanes 15 atau kalau orang masih nggak tahu juga itu Yohanes. Makanya saya bilang kata Yohanes ini dulu sebelum direvisi ini. Dulu tahun 60-an itu, namanya Yohanes ini bukan Yohanes, Yahya. Coba, memang luar biasa betul kitab suci ini yang kita pegang, yang dibikin oleh Kristen Eropa ini. Jadi namanya Yohanes ini dulunya, itu Yahya. Ya. Coba cari aja kitab-kitab suci itu, tahun 60-an itu. Ya, itu pakai Yahya. Jadi sekarang nggak tahu lah mereka cari dari mana. Ini tiba-tiba sekarang namanya Yohanes. Ya. Nama aslinya dia namanya Yahkanan. Ya. Jadi kalau kita artikan itu, Yahweh berbelas kasihan. Arti daripada namanya Yohanan atau Yahkanan. Baca. Ya. Yohanan 15 ayatnya 26 sampai 27. Segala penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Mereka yang dituntun oleh roh Tuhan tadi, yang tuntun, mereka tahu kok ini yang datang sebagai manusia. Ya. Jadi rasul-rasul lama-lama itu mereka pelajari, mereka dengar ini. Karena hanya 3,5 tahun pada waktu itu, saudara. Gak lama. Memang umurnya 30 tahun. Tapi dia menampakkan dirinya sesuai nubuatan nabi-nabi itu, ya, bahwa nanti orang Israel jadi saksi itu, jadi benar-benar menyaksikan.
pada waktu mereka menyaksikan itu, bagaimana ini orang sudah mati 4 hari dia suruh bangun. Coba saudara, bangun. Ini ada orang buta dari lahir, buta. Ini dari rahim ibunya sudah buta. Coba dia bilang, melihatlah engkau. Ya. Itu yang dimaksud, yang disaksikan itu. Pada waktu dia adakan mujizat ini, dia tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Roma. Ini anak-anaknya sendiri, orang Israel, saudara. Baca kitab suci. Ya, makanya saya mengatakan, anaknya saja dia hajar sampai babak belur. Apalagi lo engkau ini. Terus dia ucuk-ucuk dia di sini. Kamu Taurat sudah gak berlaku lagi. Ya kan? Makanya saya bilang banyak yang bermasalah di sini. Roma bermasalah, Galatia bermasalah, Efesus bermasalah ini saudara. Ya. Tulisan-tulisan sekarang inilah yang menggiring ini orang-orang yang ada di Indonesia sekarang ini. Ya. Ya. Coba ikutin Pak Pendetanya, ikutin penyesat-penyesat itu yang dari sana itu saudara, dipiara. Nanti kalau ditanya-tanya nggak bisa menjawab itu loh. Ya. Nanti ngurusin agama orang kan begitu, coba. Bukan diajak nanti pengikutnya ini, ayo kita baca rame-rame kitab suci ini. Kan gitu. Coba kalau benar-benar tekun baca ini kan. Ya. Mana yang lu pegang? Lu pegang Pak Pendetamu atau perkataan Tuhan? Tuhan sendiri kok dia tidak pernah rubah hukum-hukumnya kok. Ya. Ada orang Israel, Tuhan, supaya kami peroleh hidup yang kekal, apa yang kami lakukan, apa yang kau baca di sana. Itu kan bicara namanya hukum-hukumnya. Mana di dalamnya, tidak diketemukan di dalam itu. Suruh bikin agama Kristen lah, suruh buang namanya Taurat. Kalau disuruh buang itu kan tulisan-tulisan pembenci-pembenci hukum Taurat, hukum Tuhan ini. Menghadap kita mati, akhirnya apa? Akibatnya kita pikul. Ya. Mati nggak karu-karuan, stroke, apanya, ada yang miring-miring gitu loh kan, coba. Terus datang Pak Pendetanya, karena dia mengharapkan tadi persembahan tadi itu. Biar rajin benar. Kalau orang mati, Pak Pendeta rajin banget tiap hari. Katanya doa penghiburan. Itu bukan menghibur, menyusahin. Karena dia sediakan nanti yang berduka ini, dia sediakan amplop, ya, ada di atas piring. Itu bukannya menghibur, menyusahkan. Ya. Karena sudah didoktrin, sekalipun juga ini tadi dia butakan, biarkan dia meluaskan kerajaan Allah. Tuh, benar-benar ini. Coba ini saudara. Ya. Itu saya bilang, saya tantang mereka itu. Ini kalau ada benar-benar yang beringas-beringas ini. Ini kalau bukan dari hukum itu banyak saya berkelahi dengan orang-orang itu. Benar deh, saya sudah cengkel. Ini kenapa saya benar-benar kerasa sampaikan. Ini kan banyak saudara-saudaraku yang mati. Ya. Matimu kalau umur 70, 80 tahun itu wajar namanya. Kalaupun kau sakit itu wajar lah namanya, sudah sakit tua lah, mati juga. Ini yang belum umurnya belasan tahun, segala macam, mati karena penyakit, nah, tabrakan, dan lain sebagainya. Di dalam kitab suci itu, Taurat dijamin kita ini. Kesehatanmu dijamin, ya. Kesenangan diberikan, coba, ya. Lu tidak mati karena malapetaka, jamin, gitu. Sangat jamin. Lu datang di bumi ini kok ada orang ini kan yang sakitnya sudah bertahun-tahun. Coba kan, sakit bertahun-tahun, lumpuh. Angkat tilammu, jalan. Wih, saya kagum betul Tuhanku Yahweh ini. Luar biasa Tuhanku, luar biasa. Yang saya sembah itu, yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub ini. Dengan pengorbanannya disalib dengan setetes darahnya itulah. Sehingga aku lantang menyampaikan ini. Saya siap. Ya, saya siap bertanggung jawab. Siapapun dia saya lawan. Ya. Makanya saya mengatakan, saya lawan mau pakai fisik, saya lawan pakai fisik. Kalau lawan pakai ilmu, saya lawan pakai ilmu. Ilmu apa aja, mau ilmu sekuler, mau ilmu rohani, saya lawan. Ya, kenapa seperti itu? Setiap ada keluarga aku mati karena penyakit, hanya saya bisa menangis-menangis. Ya, teriak-teriak. Tapi apa? Nasi sudah jadi bubur, air sudah jadi tumpah. Ya. Sekalipun saya teriak, ini ada pasalnya, ini ada ayatnya. Kagak mau. Karena sudah didoktrin oleh Pak Pendetanya. Karena sudah dihipnotis bertahun-tahun. Sehingga susah sekali untuk kembali kepada hukum-hukumnya Tuhan ini. Ya. Karena itu tadi sudah dijengkram namanya roh kegelapan ini. Ya. Coba saudara. Ya.
Siapa yang berani ngomong, oh Eropa tidak sudah bangkrut. Mau terima tidak terima itu faktanya seperti itu. Makanya kalau kita itu yang paling, kalau kita perhatikan lagi Yohanan 16 ayat 13 di sini, kita perhatikan ini Yohanan 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam sebuah kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Coba kan, roh kebenaran ini siapa? Roh kebenaran itu adalah Yeshua itu sendiri. Bahwa dia itu adalah adil dan benar. Amin. Amin. Itu namanya roh kebenaran itu. Makanya nanti akan menuntun kalian supaya kembali kepada hukum-hukumnya Tuhan. Itu namanya kebenaran. Amin. Amin. Ya. Akan menuntun engkau supaya engkau kembali kebenaran. Kebenaran itu apa? Makanya memang Galatia ini tidak dibaca benar, saudara. Repot aja urusannya. Ya. Kebenaran apa? Siapa yang tahu apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Adalah hukum Taurat. Ya. Saya berulang-ulang kali kenapa disebut dia ini kebenaran? Karena ini keluar dari mulutnya yang benar. Siapa namanya yang benar ini? Ya. Namanya Yahweh penyelamat atau Yeshua. Dia adalah benar. Dia adalah adil. Karena itu keluar dari mulut, dicatat oleh Moses, ditulis oleh Moses. Makanya Taurat itu disebut namanya kebenaran. Amin. Amin. Makanya kalau kita mundur ke belakang, Galatia 3 ayatnya 21, perhatikan di sini, ya. Catat di sini, kita baca namanya Galatia, ya. 3 ayat 21. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Dan sangat jelas di situ, Taurat itu menghidupkan. Karena benar-benar ini adalah Taurat kebenaran. Jadi kebenaran itu berasal dari namanya hukum Taurat. Amin. Amin. Ini kalau kita teliti Galatia ini, saudara ya, benar. Rusak nih Galatia ini. Coba kan. Misalnya Galatia 2 ayat 16 kan, coba perhatikan itu. Ini yang diputar-putar sana, putar sini. Sehingga orang bicara kebenarannya, mereka tidak peduli. Yang penting Pak Pendeta saya masuk surga, makan aja nanti. Sungguh waktu suatu saat nanti saudara ya, apa yang saya sampaikan ini akan terjadi. Makanya Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yeshua HaMasyiah. Sebab itu kami pun telah percaya kepada HaMasyiah Yeshua, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam HaMasyiah dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kurang ajar nggak ini? Saya mau jujur, kurang ajar nggak penulis ini? Ya. Kurang ajar nggak? Ya. Tadi kan kita sudah baca tadi kan, Galatia 3 ayatnya 21, kebenaran itu berasal namanya hukum Taurat. Tapi di sini, Galatia 2 dia mengatakan, tidak ada satu orang pun dibenarkan karena melakukan hukum bertentangan nggak Matitia 5 ayatnya 8? Tentangan. Ya? Akan bertentangan loh saudara. Ya? Matitia 5 ayat 18 akan bertentangan loh saudara. Ya? Coba baca ulang namanya Matitia. Akan bertentangan nanti di sini. Oh ini penulisnya gila betul. Coba ayat 18. Ya, dari Matitia 5. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan. Coba bertentangan nggak? Ayat 19 tadi bagian B tadi dengan Galatia 2 ayat 6 bertentangan nggak? Bertabrakan nggak? Ya. Bertabrakan saudara. Kata Tuhan, siapa yang melakukan hukum Taurat akan duduk tempat yang
tinggi. Di sini tadi Galatia bilangnya tadi Galatia 2 ayat 16, tidak ada satu orang pun dibenarkan karena melakukan hukum Padahal ini kalau kita teliti kitab suci ini kan kutipan dari namanya Mazmur 143 ayat 2. Amin. Amin. Kalau kita teliti bunyinya nanti tidak begitu. Kalau kita baca namanya Galatia 143 ayat 2. Perhatikan tulisan aslinya di sini, dipelintir di situ. Ini penulis luar biasa loh. Makanya ini saya bilang pembunuh ini. Banyak yang mereka bunuh ini, ya. Mazmur 143 ayat 2. Janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Jadi tidak ada orang pun yang di bumi yang saya lihat benar. Mereka sudah menyeleweng. Amin. Amin. Mereka menyeleweng, saudara. Maka di situ tadi dia tulis lagi, padahal itu dikasih catatan oleh lembaga kitab pendeta, Mazmur 143 ayat 2, saudara. Berbeda bunyinya. Tulisan aslinya dengan kutipan yang ngawur. Ya, makanya nanti dia bertolak belakang lagi tadi antara namanya Galatia 2 dengan Galatia 3, dia bertabrakan lagi. Apalagi kalau orang Kristen itu, oh saya sudah ditebus Yesus. Saya sudah ditebus dosa saya Yesus. Dengan darah Yesus saya sudah selamat. Lu apanya hukum Tuhan kok nggak mau? Padahal itu yang dia selamatkan siapa? Yang dia tebus pakai darahnya siapa? Yang menolak hukum Taurat atau yang melakukan hukum Taurat? Yang taat dan patuh kepada hukum Taurat. Bukan saya. Siapa sih pendeta mana? Coba jawab saya ini. Ya, coba baca namanya Galatia 4 ayat 4-5. Kalau engkau menjadi anak, kembali kepada hukum Taurat itu. Patuh itu, engkau akan jadi anak. Kalau engkau mau diselamatkan Tuhan, ditebus dengan darahnya, harus kau mengakui namanya bahwa Taurat itu segala-galanya. Kau patuh. Bukan saya. Ini tulisan adanya di situ. Bukan karangan saya. Galatia 4 ayat 4-5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Coba mana itu kirimannya? Yang buang-buang Taurat diselamat, kau tidak pernah kesana. Siapa saja yang meniat suruh Taurat itu sudah diganti-ganti hari Sabatnya, hari Pondok Daunnya, Pesaknya. Ini tunggu waktu, saya mau kasih tahu. Ya, ini isi bukunya yang saya pelajari bertahun-tahun ini. Ya, mau melawan-lawan. Makanya kalau kita baca, itu kan bertentangan satu sama lain. 2 Tesalonika 2 ayatnya 9-12. 2 Tesalonika 2 ayatnya 9-12. Ya. Pak pendetanya nggak nyampe otaknya di situ. Bagaimana hanya mengeruk-ngeruk uang orang itu aja yang dia bisa. Tapi dia berkata benar. Tidak. Baca namanya 2 Tesalonika 2 ayatnya 9-12. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Tidak menerima, mengasihi kebenaran. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Coba kan pendusta-pendusta, dalam nama Yesus, sembuhlah engkau, dalam nama Yesus, jalanlah engkau. Mensugesti, tapi tidak pernah terjadi. Itu pendusta-pendusta itu. Ya. Coba kan dicatat nanti pendusta-pendusta itu. Mereka tidak berkata benar. Ya. Coba kan mereka berspekulasi, doain orang. Nanti usahamu, kalau satu orang sukses, nanti itu yang diperas-peras itu coba. Ya. Sembuhlah engkau dalam nama cara Yesus katanya. Kagak sembuh-sembuh. Ya. Beda di dalam, jangankan namanya apa? Jangankan namanya didoa-doain. Itu bayangannya Kepa. Orang kan Kepa ini kan dia jalan kan kena bayangan orang. Sembuh. Ada nggak firman Ibu Ana? Coba Ibu Ana, ini saya mau kasih tahu tuh pendeta-pendeta pendusta itu. Ya. Coba apanya di Kisah Para Rasul 5 ayatnya 15. Perhatikan di situ. Kalau dulu itu seperti jangankan lo doain, remek-remek itu orangnya, itu cahayanya aja itu sapu tangannya
apanya Rasul Saul itu, yang bekas ingus-ingusnya Rasul Saul ditaruh orang itu bisa sembuh loh. Itu benar-benar, baru itu kuasa Tuhan, ya. Baru itu benar-benar roh Tuhan itu, ya, diberikan kepada manusia sehingga dia melakukan yang luar biasa. Ayat 15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Kefa lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Coba kan, itu bayangannya aja kena itu orang sembuh. Tapi kalau sekarang coba lihat pendusta ini, dalam nama Yesus itu digoyang-goyang tangan, tidak terjadi apa-apa, gitu. Jalan lagi tuh, ada lagi kan sekarang kan, kalau saya nggak salah dari NTT itu saya lihat ini, dia orang buta ini kan katanya kan, wih, dia seolah-olah bisa tapi itu hanya dilihat-lihat aja kan, mungkin agak cahaya-cahaya itu kan, wih, ngaku-ngakunya dia bisa. Makanya banyak penipuan-penipuan. Kasihan kalian orang Kristen ini ditipu sekian orang. Kasihan kalian, khususnya Kristen Indonesia ini. Ya, Kristen Indonesia itu ditipu. Ini yang menipu. Ini kan dia cari isi perutnya. Ya kan? Dia tidak pikirkan lagi kehidupanmu selanjutnya. Terus lu juga enak membela-bela apa pendetanya. Ya kasih tahu itu direnungkan. Ya kalau kita tahu ini kan dicatat lah. Terus kamu pulang nanti kan dibaca ulang. Gitu. Itu respon namanya. Malah bukan kamu respon, makan kamu pemahamu enggak. Itu di dalam jelas sekali kan, begini-begini jelas. Nanti kalau kamu penjelasan sudah tidak pernah membaca kitab suci, terus dikasih. Saya sampai geleng-geleng kepala, kita orang Kristen ini mau diapain? Ini bingung. Benar-benar deh, ya. Jadi jelaskan tadi kan, itu namanya penyesat, itu mereka tidak suka namanya hukum Taurat ini. Makanya pendeta itu bodoh-bodoh itu nggak ngerti namanya apa itu kebenaran itu karena mereka tidak pernah baca tuntas ini kitab sucinya, ya. Coba kan, kalau orang misalnya orang benar itu mendengar nama Yahweh, ya pasti dong gitu loh, karena memang Tuhan kita namanya Yahweh kan. Saya mengatakan orang Kristen ini, bagaimana orang Kristen ini dituntun oleh Roh Tuhan kalau mereka juga tidak punya buka kitab suci. Sekalipun sekarang ya sekian orang Kristen, itu nama Yahweh itu masih ada di kamusmu. Tetap aja mukanya dibuang. Saya sampai kepala saya ini sampai pukul-pukul. Itu di kitabmu masih ada di kamus sana. Jadi Tuhan huruf besar semua itu salinan namanya Yahweh. Tetap aja membabu. Gila benar ini memang Kristen ini susah benar memang Kristen orang Indonesia ini kan. Saya bilang ini Kristen Indonesia ini atau orang Indonesia itu ilmu sekuler itu kan kita masih jauh dengan bangsa-bangsa lain ya. Nggak usah terlalu Amerika lah, Inggris atau Eropa lah sana. Ini dekat kita saja pun Singapura. Ilmu sekulernya Singapura dengan kita langit dan bumi. Benar loh dalam pendidikan kita ini langit dan bumi. Nah, coba kan ilmu sekuler kita ini ya. Seperti anak saya ini, Evan ini. Ini Evan ini lulusan ITB S2-nya. Coba deh, ya. Mereka tuh belum sertifikat saudara insinyur Indonesia untuk bekerja di luar negeri, belum. Coba kalau ditanya namanya Malaysia, namanya Singapura, udah itu mau ke Amerika, mau ke mana-mana itu mereka punya sertifikat. Mereka punya loh saudara. Kalau namanya ilmu-ilmu teknik, kalau di Indonesia siapa sih yang nggak kenal namanya ITB? Tahu lah, ya. Makanya menyerap tenaga kerja itu ITB itu kekurangan melulu. Setiap tahun karena permintaannya dengan lulusan ITB itu kurang gitu loh ya. Coba saudara ITB itu topnya di Indonesia kalau untuk teknik sipil sudah. Tapi coba kita adu namanya pasti mereka juga mengakui seperti itu karena pemerintah kita ini dia tidak urus seperti itu, dia urusin bikin istana kan. Bukan sumber daya manusianya dulu yang diangkat. Coba kan bukan sumber daya manusianya dulu, apa sekolah-sekolahan orang kayak di sana dulu gitu loh. Pergi ke Cina, tuntut ilmu di sana, Amerika, kemana-mana gitu loh. Sehingga nanti pada waktu mereka nyerap pulang di Indonesia, kan dia bangun negaranya, kan maju saudara. Kita ini nggak diurusin begitu. Dia urusin uang triliun-triliun, dia bikin namanya istananya memang kebolak-balik kita di sini Indonesia ini. Ya, sudah ilmu sekulernya saja pun kayak begitu. Ya, bangun negara pun juga tidak becus. Nah, apalagi kerohaniannya.
makin tidak becus lagi ini, saudara. Makin tidak becus, saudara. Makanya kalau roh Tuhan itu nuntun engkau, pasti kalau dengar nama Yahweh ini, pasti kau suka banget. Ya, pasti tidak engkau ujat, pasti engkau mengakui, amin, bahwa nama Tuhanku itu adalah Yahweh, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, saya ini dengar nama Yahweh pada dulu waktu bapakku masuk Kristen sudah tahu ini namanya YHWH ini, Yahweh ini, sudah tahu saya, gitu loh kan? Karena saya lihat di belakangnya ada kamusnya kan gitu loh. Kalau sekarang ini ada pendeta yang tidak tahu, baru nanti kita tunjukkan, baru kaget-kaget dia. Gitu loh ya. Coba kan, makanya coba kalau kita baca ya, kita baca namanya Keluaran 9, ayatnya 16, coba satu orang yang kencang. Keluaran 9 ayat 16. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan seluruh bumi. Coba kan, saya biarkan kau ini, saya nggak mati-mati ini, supaya saya perlihatkan kekuasaanku, kedahsyatanku, supaya namaku ini dimasyurkan seluruh dunia. Sekarang bukan nama Yahweh yang dimasyurkan, nama Tuhan orang lain, bangsa lain. Coba kan, ya, yang namanya Allah ini, saya bukan menghujat nama Allah. Nama Allah ini kan sembahannya orang Islam. Ya, yang disembah orang Islam dengan sembah orang Israel itu berbeda. Ya, yang disembah namanya orang Israel itu dia bermaksud dan berwujud. Ya, toh? Yang disembah namanya orang Arab ini bernama Allah, namanya Allah ini, dia adalah zat. Dia tidak bermaksud dan tidak pernah dilihat. Tapi mereka paksa-paksakan orang Kristen sama. Ini kan kablinger ini, saudara. Inilah yang menjerat orang ini. Yang dia masukkan tadi nama Allah. Kalau ditanya ini nama Allah, ini nama gelar atau nama pribadi, nggak lagi tuh. Benar-benar memang ini pendeta-pendeta itu sudah konfres semua, isi otaknya di dalam itu sudah error semua ini, saudara ya. Bayangkan aja, Farao, saya tinggalkan engkau, saya langsung tidak bunuh sama engkau, supaya saya perlihatkan ya kemahakuasaanku, kedahsyatanku, supaya namaku ini dimasyurkan seluruh dunia. Amin. Amin. Ini yang pimpin Roh Kudus itu pasti dia bilang amin. Yang dipimpin oleh roh-roh kegelapan itu diam aja, masa bodoh. Padahal dia masih dikutip juga Roma 9 dikutip lagi ini. Tadi kan Mose ini kan tulis ini supaya namaku ini dimasyurkan seluruh dunia. Ya, ini Roma juga dikutip juga, dikutip lagi nih Roma 9 ayatnya 17. Roma 9 ayat 17. Kepada Farao, sebab kitab suci berkata kepada Farao, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Coba kan, ini Roma kan apanya suratnya Rasul Saul ini ya, dikutip lagi. Sekarang itu bukan dimasukkan nama Yahweh. Coba kan, ini nama sembah orang. Benar-benar makan error semua. Tapi kalau dia ngomong, ngotot matanya. Saya sekolah ke luar negeri, bayangkan dia datang di bumi, ini anaknya dia. Anaknya yang sekolahnya udah tinggi-tinggi deh. Ini yang dia omongin, hai ular-ular, ini profesor, saudara. Hai kamu apa? Ular keturunan ular bulu ludak. Coba satu orang namanya Matitia 23 ayatnya 33. Ya. Dengarin ini ke anaknya saja ini. Anaknya ini yang dia kecam ini yang profesor yang kablinger ini, ya bikin agama baru, ada kitab Talmudnya. Coba baca ayat 33. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari Selasih ada Ayat semanis. 33, Tante. Tadi namanya Matitia 23, ayatnya 33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Biar engkau sadar, orang Kristen, ini yang dia katakan di anaknya ini. Kenapa dia mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak? Karena mereka sudah tinggalkan namanya hukum Tuhan ini. Ya. Kenapa rohnya tidak connect lagi anaknya ini? Karena mereka membangkang.
Bayangkan aja dari pembuangan ke Babel ini mereka pulang, ya, pulang lagi ke Yerusalem itu, bukan makin bertobat, makin menggila-gila, saudara. Akhirnya sampai dari namanya pembuangan ke Babel waktu pulang itu, sampai zaman Yosua ini kan kurang lebih 600 tahun. Bukan mereka makin benar, makin menjauh, bikin lagi agama baru, namanya agama Yahudi, punya kitab namanya Talmud, saudara. Diperingatkan, malah ditangkap, malah digantung, saudara. Bagaimana ada pada waktu ada namanya perjanjian baru, gitu? Tidak ada di dalam, mereka bikin-bikin sendiri judul kitab yang mereka bikin judul itu di 2 Korintus 3 maupun Ibrani 8 itu dibikin di atas perjanjian baru. Saya bilang ini adalah pembodohan yang luar biasa ini kan, saya bilang kan gitu kan. Kalau orang-orang luar sana itu dia baca, terus dia baca lagi aslinya. Besok dia tinggalkan saja, udah tidak mau lagi datang ibadah. Lama-lama gerejanya, tempat ibadahnya dia jual. Itu semua Eropa tuh sampai ke Australia itu nggak ada sana, itu jual semua sudah. Nggak ada lah. Hanya dia bilang orang Kristen tok gitu kan. Nggak ada rumah ibadahnya, nggak ada. Yang datang sendiri pun udah bangkrut. Siapa yang menolak ini? Bahwa benar-benar bangkrut. Ya, dikutip kan Roma lagi kan, biarkan engkau supaya namaku bukan itu lagi yang dimasurkan. Coba kalau kita baca lagi Mazmur 113 ayatnya 1 sampai 3, perhatikan di sini. Ini pemazmur saya mau beritahukan, ini bukan orang-orang biasa ini. Itu pemazmur tuh kalau 113 itu memang tidak ada siapa di situ, tapi saya yakin itu dia adalah Raja Daud, saya yakin. Ya, jadi Daud ya, bukan Daud. Namanya dia Daud, ya. Nama aslinya orang ini, jangan diganti-ganti, ya. Coba baca Mazmur 113 ayat 1 sampai 3. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Yahweh, pujilah nama Yahweh. Kiranya nama Yahweh dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Yahweh. Coba kan, ya. Jadi mazmurkan nama Yahweh sampai selama-lamanya. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam sampai selama-lamanya. Bukan itu yang kita mazmurkan lagi. Bagaimana kita mazmurkan di situ sudah ganti lagi, tidak ada nama Yahweh. Jadi kalau orang tidak tahu ini, yang baru-baru nonton, itu dia sesat sudah, ya. Kan di situ masuk kan nggak ada nama Yahweh kan. Karena memang nama Yahweh ini disembunyikan, taruh di kamusnya, kitabnya orang Kristen ini, ya. Sehingga seenaknya nanti ada yang enak lagi, itu nama Yahweh, nama setan. Pusing benar-benar ini, benar-benar saudara. Saya pengalaman saya kan. Makanya kenapa sih saya anggap itu Mazmur 143 ayatnya 1 sampai 3 ini dia adalah Daud. Saya yakin karena Raja Daud itu sangat menyintai apa? Hukum Tuhan. Kita mundur ke belakang. Namanya Mazmur 19 ayatnya 7 sampai ke 11. Perhatikan yang dicatat. Makanya saya yakin Mazmur 143 itu tidak ada nama di situ, kosong. Tapi saya yakin ini Raja Daud, Mazmur Raja Daud. Karena memang di Mazmur kebanyakan Mazmur Raja Daud. Baca namanya Mazmur 19 ayatnya 7 sampai 11. Taurat Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Yahweh itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Yahweh itu tepat, menyukakan hati. Perintah Yahweh itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Yahweh itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Yahweh itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Coba kan, ini ada raja besar, namanya Raja Daud itu di hadapan Tuhan, dia raja besar. Dia adalah raja apa? Keadilan dan kebenaran. Ya, karena dia menurunkan namanya Mesias menjadi manusia. Hanya persoalan sekarang Mesias itu siapa? Nah, kalau kita baca lengkap ini Mesias tidak lain, tidak bukan, dia adalah Yahweh itu sendiri. Amin. Amin. Loh, dia itulah raja apa? Keadilan dan kebenaran, ya. Karena memang dia benar sangat mencintai namanya hukum-hukum Tuhan. Tadi dia bilang itu mah sudah murni, tapi lebih murni lagi apa? Hukum Tuhan.
Madu itu manis, tapi lebih manis daripada madu. Coba kita dengarin pendeta-pendeta yang gak jelas dari mana ini. Ini Raja Daud, ini raja kesayangannya Tuhan. Ya, makanya dicatat di sana yang kembalikan namanya kebenaran itu, ya, karena dituntun oleh Roh, ya. Jadi Raja Daud itu dituntun oleh Roh, ya. Kalau kita baca, kenapa sih Raja Daud itu begitu sukanya namanya Taurat itu? Kalau kita baca namanya 1 Samuel 16 ayat 13. Perhatikan di sini. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Yahweh atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Coba, pada waktu itu diurapin jadi raja tadi, jadi namanya Raja Daud ini pada waktu namanya diurapi tadi berkuasalah namanya roh Tuhan. Makanya kalau kita baca namanya ke 1 Samuel 17 di sana, ya, pada waktu dia lawan namanya Goliat. Goliat ini tingginya hampir 3 meter, ya, seperti lantai saya ini kan 3 meter ini, ya, atap ini 3 meter sampai 3 meter. Ini lawan anak kecil ini, ya. Jadi Daud itu pada waktu diurapi tadi, diurapin menjadi, mulailah dari situ ada kekuatan yang luar biasa. Karena memang anak ini memang dari kecil dia suka sekali namanya hukum Tuhan ini, ya. Makanya pada waktu dia gembala itu, mungkin ada bukunya, biasanya ditulis-tulis itu firman Tuhan di tongkat-tongkatnya itu. Karena dia suka, makanya setiap dia lawan namanya singa segala macam, dipelintir-pelintir anak kecil itu dia lawan. Nah, yang paling terkenal di dalam pada waktu dia lawan apa? Goliat. Lawan namanya Goliat ini. Besar benar dengan Daud kecil ini. Karena ada roh Tuhan. Akhirnya apa? Dia lawan namanya Goliat ini yang begitu besarnya, akhirnya dia lumpuhkan, saudara. Kalau engkau baca namanya 1 Samuel 17, ya, pasti lu ketemu di situ. Makanya dia bilang, "Hei Goliat, engkau datang dengan lembing, dengan tombak, dengan pedang, tapi aku datang dalam nama Yahweh, saudara." Dirubah oleh kitab Indonesia, Tuhan huruf besar semua. Coba baca tadi 1 Samuel 17 ayatnya 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu." Aku datang nama Yahweh. Karena ada roh Tuhan di dalamnya begitu luar biasanya. Dia tidak pernah takut ini yang gede ini. Engkau datang dengan lembing, engkau datang dengan tombak, engkau datang dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Yahweh. Dia lumpuhkan, saudara. Ya? Dia ambil namanya ahli-ahli ini. Saya ini ahli. Karena saya mantan gembala, saudara. Makanya dulu itu ahli-ahli ku ada di pinggang ini, buat taruh memang itu. Jadi kalau dia ada sawah orang sana kan, dari situ saya putar ahli-ahli itu, saya tembak itu. Ya? Dia kalau bunyi batu kan, dia kan menghindar ini, dia tidak masuk kebun orang atau sawah orang. Jadi saya ini mantan gembala, ya. Zaman bapakku kan banyak hewannya, ada sapinya, ada kudanya, ada kerbaunya. Jadi saya ini ahli juga. Jadi ahli saya ikat di pinggang memang itu, bawa batu itu. Jadi kalau pakai tangan itu mungkin hanya ya nggak berapa meter lah gitu. Tapi kalau kita pakai ahli bisa 200 meter loh, saudara. Bunyi lagi, pung gitu tuh. Bayangkan aja namanya Daud ini dengan penuh roh Tuhan, dengan kewibawaan Tuhan, dengan kuasaan Tuhan, dia putar-putar alam, dia hantam pakai batu, sampai batu itu katanya masuk dalam apa? Kepalanya. Batu segini masuk. Karena ada roh Tuhan, saudara. Ya. Ya, karena dia namanya raja benar. Ya. Makanya baca namanya 2 Samuel 8 ayat 15. Ya. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Jadi dialah pada waktu itu, karena zaman hakim-hakim ini kan kacau kan, tinggalkan hukum Taurat, tidak mengenal Tuhan lagi. Nah, lahirlah Daud ini, dialah Daud ini yang kembalikan namanya hukum Tuhan yang benar. Ajarkan semua orang
supaya kembali kepada hukumnya tuh Tuhan. Makanya Daud itu berhasil, ya. Dia lumpuhkan semua deh, pokoknya nggak ada lawan, nggak ada tanding-tandingannya, ya. Karena ada roh tuh, karena dipimpin oleh roh Tuhan. Amin. Amin. Ya, dan ini dicatat di dalamnya. Makanya kalau kita baca namanya Yesaya 30 ayat 1, ya, itu orang-orang tidak dituntun oleh roh Tuhan itu. Makanya banyak sekali orang kebelingnya. Tapi kalau dituntun nama roh Tuhan, maka dengan sendirinya, dia orang mungkin awal-awalnya dia beringat dan lain sebagainya, pasti dia akan nurut. Pasti dia ikuti apa yang tertulis di dalamnya. Yakin itu, ya. Saya bilang saya ini orangnya, ya doh. Kalau orang penafsu, saya bukan puji-puji diri deh. Apalagi kalau saya marah itu, kalau berkelahi itu saudara, biarpun bonyok-bonyok. Selama orang itu tidak bonyok-bonyok, belum puas loh saudara. Bila perlu dulu, jilat juga darahnya dulu kalau berkelahi loh saudara. Itu saking emosinya. Saya dikeroyok di daerah Melimping, satu pasar saudara. Ada yang tendang lah, ada yang pukul segala macam. Itu saya pukul orang satu-satu. Terjungkir-jungkir loh saudara. Itu kalau sudah saya marah loh saudara, mau pukul pakai udah nggak terasa lagi. Kayak kebal itu badannya karena emosinya sangat tinggi saudara, ya. Baca Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Yahweh, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Iya kan? Dosanya makin bertambah. Kalau tidak ada roh Tuhan itu dikasih tahu pakai pasal dan ayat pun, waduh, pusing benar-benar deh. Kagak. Kan dilihat dulu ini kan begitu kan, dilihatin, direnung. Karena ini kan sudah dihipnotis, ini ajaran-ajaran ini sudah sulit sekali untuk menangkap tadi itu. Ya, pakai pasal dan ayat pun juga tetap saja itu gak mau gitu loh, ya. Jadi selama orang ini tidak dituntun oleh namanya roh Tuhan atau kuasa, dia tetap menyimpang. Mau pakai pasal, mau pakai ayat kayak, mau diajak juga pun diskusi itu, tahun-tahun kagak ngerti. Saya pengalaman di rumah saya kan besar ini kan. Coba rumah saya itu bisa 100 orang loh ini. 70 orang ini. Kita gelar tikar ini, kita duduk ini, kita belajar ini. Bertahun-tahun hasil juga kagak ada saudara. Makanya benar juga sih ya. Nanti yang selamat seperti zaman Noah. Benar loh, bertahun-tahun ajak orang sharing firman Tuhan, belajar bersama. Kagak ada kebiasaan dulu Kristen kan dia ngantuk kan. Nanti kalau dibilang tidur, enggak, lagi saya konsentrasi katanya, ya. Lihat kan ini mantan pejabat ini, saya lihat ini kan, kadang-kadang dia begini, padahal dia tidur beneran. Nanti kalau kita nyentak baru, memang ini benar-benar ini orang-orang ini luar biasa. Yesaya 59 ayat 20-21. Perhatikan juga di sini. Itu kalau orang nuntun Roh Kudus itu berbeda loh saudara, sangat berbeda. Coba Yesaya 59 ayat 20 sampai 21. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakob yang bertobat dari pemberontakannya, demikian firman Yahweh. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Yahweh. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Yahweh. Saya mau beritahukan saudara, kalau benar-benar ada roh Tuhan itu, tidak mungkin dari bibirmu itu keluar bahwa Taurat nggak berlaku. Gagak. Ya, sangat jelas kan, firman yang saya taruh di mulutmu, dia tidak akan bergeser. Gitu? Tidak akan bergeser. Ini artinya orang ini dituntun oleh roh Tuhan. Ya. Sehingga kalau mendengar namanya hukum Taurat itu tidak panas telinganya. Ya. Pasti kalau dia dengar namanya hukum Taurat itu pasti adem hatinya. Pasti. Ya. Itu yang dia bilang tadi, apa yang gue berikan ini beda yang diberikan oleh dunia. Apa yang dimaksud? Itu namanya berkat. Berkat itu apa? Sukacita, damai, sejahtera. Amin. Itu yang gue berikan katanya. Kalau orang dunia itu, wah kalau ada dunia banyak, baru senang. Tidak. Tapi kalau namanya kita ini memiliki kebenaran, kita baca kitab suci tiap hari, ya ada senang-senang aja. Ya. Nggak ada lah kita berkelahi, teriak-teriak gitu loh kan. Rumah saya itu,
dari dulu nggak ada teriak-teriak, adem-adem. Ya. Karena saya memang paling jengkel kalau orang-orang teriak-teriak gitu loh. Ya. Gitu loh. Coba kalau dulu ada teriak-teriak itu, waduh, saya marah sekali tuh. Saya nggak mau seperti itu gitu loh. Mendingan pagi-pagi baca kitab suci gitu kan, sampai minum kopi dan lain. Kan enak gitu. Itu yang dia maksud. Apa yang gue berikan itu tidak sama yang diberikan oleh dunia. Artinya orang ini dituntun oleh Roh Tuhan. Pada waktu dituntun, dia kembali kepada hukum Tuhan, disitulah berkat akan turun. Amin. Itu yang dia maksud. Lanjut, ya. Yehezkiel 11 ayatnya 19-20. Yehezkiel, ya. Jadi ini adalah nabi yang di pembuangan ini. Perhatikan di situ. Ini orang-orang yang dituntun oleh Roh Kudus itu, mereka akan kembali, ya. Sadar, makanya saya mengatakan suatu saat nanti Israel akan kembali kepada hukumnya Tuhan. Kita tidak tahu kapan. Nah, kalau dia kembali kepada hukum Tuhan, ini pemberontak ini, yang ajaran-ajaran yang suruh buang-buang hukum Taurat ini akan nanti dihukum dan seberat-beratnya, saudara ya, bukan saya loh. Ya, Yesaya 11 ayatnya 19-20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Jadi itulah tandanya. Engkau ada roh Tuhan atau tidak ada roh Tuhan, ketahuan nanti. Setiap orang yang membangkang, yang tolak namanya hukum Tuhan, itu bukan roh Tuhan. Itu namanya roh kegelapan. Yang merubah-rubah nama orang, yang merubah-rubah hari raya, yang merubah-rubah hari ibadahnya, itu bukan dari Tuhan, bukan dari roh Tuhan. Saya mau beritahukan. Ini jelas loh ini, ya. Ini jelas, nggak bisa kita bantah, ya. Makanya dia bilang, dia wanti-wanti betul orang Israel ini. Aku datang bukan meniadakan Taurat 1.1 iota. Dia wanti-wanti betul itu, ya. Apalagi namanya yang ditukik di jari Tuhan ini, kok sih dibuang? Gimana? Bukankah di situ ada jaminan? Kenapa disuruh buang gitu? Kok dibenci gitu? Ya? Nah, ini yang paling jelas lagi di sini. Yehezkiel 36 ayat 26-27 sama tadi Yehezkiel 11 ini. Ini diulang lagi di situ. Makanya nanti kalau kita baca lengkap namanya Yehezkiel 36 itu pasal 36, 37 itu harus sampai namanya pasal 48 itu. Ya, disitulah dia berdamai dengan anaknya. Ya. Dia robah hatinya, mereka kembali kepada hukum Tuhan, disitulah selesai segala-galanya dunia ini. Ya. Makanya siapa saja yang coba-coba mengajarkan orang lain meninggalkan hukum Taurat, disitulah nanti akan dihukum namanya seberat-beratnya. Satu orang baca, Yesaya 36 ayatnya 26-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berjuang, tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Coba, lanjut lagi, namanya Yesaya 37 ayatnya 14. Bagaimana pada waktu itu diperlihatkan, bernubuatkan bahwa memang ada kebangkitan. Orang-orang mati akan dibangkitkan. Pada waktu dibangkitkan itulah mereka sadar semuanya. Mereka akan kembali kepada hukum-hukumnya Tuhan. Tapi kalau dibaca ya, baca namanya Yesaya 36, pasal 3 lengkap, dan pasal 37 dengan lengkap, pasti engkau sadar dari situ. Baca namanya tadi Yesaya 37 ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Jadi namanya kuasa Tuhan atau roh Tuhan itu, ya, suatu saat nanti akan connect dengan roh kita sendiri. Makanya nanti dia akan membangkitkan kita. Seperti namanya Adam. Adam itu, pada waktu Adam ini kan diciptakan dari tanah. Nah, pada waktu ciptakan tanah tadi ini, akhirnya Tuhan itu meniupkan rohnya. Akhirnya Adam namanya apa? Hidup. Coba apanya Kejadian 2 ayatnya 7. Jadi roh Tuhan itu atau roh kudus itu, roh Tuhan itu kewibawaan Tuhan, kekuatan Tuhan dan kehidupan. Baca namanya Kejadian 2 ayatnya 7.
Ketika itulah Yahweh Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi dia tiupkan rohnya, akhirnya nama Hidup. apanya Adam. Begitu juga lah nanti kita ini, kita mati. Sudah jadi tulang beluga. Suatu saat nanti Tuhan akan meniupkan rohnya lagi, makanya kita akan bangkit. Itu namanya bangkit satu dua nanti. Disitulah akan dihukum Tuhan. Siapa saja yang melanggar hukum Tuhan ini, ya, dia akan dihukum. Tapi siapa yang melakukan hukum Taurat, yang mencintai akan hukum Taurat, akan duduk di tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Berdasarkan tadi yang kita baca namanya Matitia 5 ayatnya 19 sana kalau kita baca. Kenapa sulit sekali orang-orang ini, ya? Mereka tidak mau karena memang nabi-nabi ini sudah dinubuatkan. Contoh kenapa orang-orang Kristen itu pakai pasal, pakai ayat. Mereka dengar juga bunyi nanti yang kita baca tadi ayat begini bunyi. Kenapa sih susah sekali mereka ini? Ya? Mereka tidak mau. Ya? Kita lihat saja. Ini anaknya saja pun mereka berontak dan apalagi namanya orang asing ini. Orang asing itu sudah ada firman-Nya. Mereka tidak akan mengenal hukum Tuhan, mereka tidak pedulikan, memang sudah ada, ya. Coba kita baca namanya Matitia Yesaya 6 ayatnya 7 sampai ke 11. 9 sampai ke 11. Kemudian Yesaya 6 tapi dari 8 aja, 8 sampai 13. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami. Dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi sepi. Yahweh akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali ditimpa kebinasaan, namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Tapi ada janjinya lah, nanti pohonnya akan tumbuh. Ya, ada janji. Tapi kalau kita ini kan langsung ditebang, dibuang begitu saja, bertentangan dengan hukum Tuhan ini kalau kita baca namanya Roma 11 sana. Tapi kalau mereka masih ada janjinya, makanya nubuatan Yesaya ini benar terbukti. Akhirnya hampir 1000 tahun itu, akhirnya apa? Yerusalem benar-benar kosong, tidak ada sampai ditumbuhin rumput sampai saat ini. Mereka baru pulang itu dari nubuatan Yesaya sampai zaman Kaisar Titus itu dihancurkan Yerusalem suci ini dihancurkan sampai berapa ribu tahun kemudian tahun 1948 baru mereka bangun lagi namanya Israel ini. Tapi bait sucinya sampai sekarang ini belum dibangun, saudara. Itulah nubuatan nabi-nabi ini tergenapi, ya toh? Sekalipun mereka lihat, sekalipun mereka ini anaknya. Kalau orang namanya bangsa-bangsa sudah terkunci. Jadi terkuncinya mereka ini mau pakai Kristen ini mau pakai apa saja pun susah kecuali pribadi-pribadi itu. Kalau secara sinode itu nggak mungkin mereka kembali kepada hukumnya Tuhan, ya. Karena sudah ada nubuatan begini. Mazmur 147 ayatnya 20. Dari 19. Ini 19 orang Israel, 20 untuk bangsa-bangsa asing. Jadi Mazmur 147 ayatnya 19 sampai 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakob, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Tidak mau. Makanya benar-benar nubuatan ini benar. Coba bayangkan Kristen dibikin agama baru ini supaya suruh buang namanya Taurat ini. Coba kalau sudah dibuang Taurat kan banyak orang Kristen liar. Ya.
Dia minggu, nanti besok dia podu. Dia campur-campur aduk. Dia lihat ini isi orang, nanti dia bilang ini bukan jodoh, dia sikat aja. Ada suami orang, dia sikat. Itulah tabiat-tabiatnya mereka ini. Ya, ajaran-ajaran ini kan ajaran impor namanya, masuk di Indonesia ini. Bukan dari Yerusalem. Yerusalem itu namanya kekal adanya. Siapa yang mau membantah ini? Saya kan pancing-pancing orang itu supaya orang minta-minta atau ketemu sama saya, kita debat gitu loh, pakai kitab yang sama, ya. Jadi ingat ya, jadi orang Israel itu sekalipun mereka musnah, tapi masih ada tunggul kata yang tumbuh nanti ini, itu janjinya mereka. Tapi kalau kita ini kagak, saudara, ya. Tadi kan dia bilang bangsa-bangsa itu tidak pernah akan mengenal hukum dan tidak pernah akan menerima. Benar kan? Buktikan sampai sekarang kan? Mereka robak kitab suci ini seenak-enak kepalanya. Coba. Dia bilang namanya hari Sabat, itu sesat mereka, minggu yang benar. Nanti kalau ditanyain mana pasang ayat, nganga-nganga, tidak bisa menjawab. Coba kan? Ini pondok daunnya saja pun kalau kita baca namanya Yohanes 7 di sana, ya, atau Yohanes 7 itu kan dia merayakan pondok daun, ya. Dia ikutin Pesak. Ya, Pesak itu kan kekal kan, dia kan mati kan tanggal 13. Ya, dikuburin tanggal 14 kan begitu. Kan dia pasti itu, kan gitu kan. Dirobah-robah lah mereka ini. Terus kalau dikasih tahu marah-marah coba. Itulah tadi hasil nubuatan dapat tergenapi. Contoh lagi namanya Yesaya 30 ayat 28. Ini untuk bangsa-bangsa, ya. Bagaimana mereka mau menuntut Roh Kudus itu kalau orang Kristen menolak namanya Roh Kudus ini, ya. Menolak namanya hukum-hukum Tuhan, bagaimana? Ya? Tidak akan mungkin, harus digenapi ini yang dinubuatkan oleh nabi-nabi ini. Yesaya 30 ayat 28. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Jadi kalian ini sudah dikasih kekang. Kalau namanya Sumba itu kayak kendali kuda, tahan kok di situ. Jadi mau dipakai pasal dan ayat pun tetap harus tergenapi ini. Ya, harus tergenapi ini, tidak boleh tidak, saudara. Ya, tidak boleh tidak. Makanya, hai ke engkau orang Kristen, ya, atau lo pribadi-pribadi, marilah kau baca namanya Roma 11 dengan lengkap. Ya. Kalau engkau baca Roma 11 itu pasti engkau sadar, yakin betul-betul. Jangan ikut-ikut pendetamu. Oh, tahulah dia buang, itu orang Israel sudah dibuang. Baca namanya Roma 11 supaya engkau punya pemahaman yang benar, gitu kan? Ya, supaya tidak disesatkan ini pengajar-pengajar ini. Kalau kita baca tadi, ya, ini Yesaya 6. Sekarang kalau kita baca namanya apanya, dibutakan matanya mereka ini kan tadi kan nubuatannya Yesaya ini. Dari Yesaya tuh zamannya sampai rasul-rasul atau zaman Yesua itu hampir 1000 tahun, ya. 1000 tahun ini. Ini dicatat juga kisah para rasul. Kisah para rasul 28 ayatnya 25 sampai 27. Kisah para rasul 28 ayatnya 25 sampai 27. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Saul masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi zaman dari Yesua itu, zaman rasul-rasul, ini kan kisah para rasul ini ditulis oleh namanya Luka ini. Jadi terakhir sekali pelayanan itu, makanya dicatat lagi, benar juga si nubuatan Yesaya ini. Jadi mereka pun ini orang tidak sadar juga, saudara. Ya, malah mereka tangkap namanya Rasul Saul ini, ya, dibelenggu, dikirim ke Roma, ya toh, di penjara di Roma. Akhirnya dia bilang benar nubuatan Yesaya ini, ya, bangsa ini tetap saja ini matanya tertutup, hatinya menebal dan lain sebagainya. Jadi pembuktian di situ, sekalipun mereka banyak sekali mujizat-mujizatnya Tuhan maupun rasul-rasul ini, tetap saja tidak bergeming ini namanya orang-orang Yahudi ini,
tetap saja mereka piara namanya agamanya mereka, agama Yahudinya dengan kitab-kitabnya, Talmudnya ini. Akhirnya tahun 7000 tahun 70 ya, sesudah Yesua itulah akhirnya dihancurkan Yerusalem ini dan sampai saat ini ya. Tidak ada lagi lah berkas-berkasnya, hanya sisa tembok sekarang ini. Sepotong tembok inilah mulai berzina lagi mereka sekarang itu. Mereka zina loh ya. Mereka ambil kertas diselip-selipkan di situ di tembok-tembok. Mulailah mereka menangis-menangis di ratapan itu. Mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan terhadap Tuhan. Mereka tetap melakukan kejahatan ini, agama-agama Yahudinya ini dengan Talmud ini. Sekarang lebih parah lagi, banyak sekali aliran-aliran. Kalau kita baca dalam kitab, tidak ada, dia tidak pernah nyuruh Tuhan itu untuk meninggalkan Taurat atau bikin aliran. Tidak pernah saya ketemukan dalam kitab suci. Sebagai yang terakhir, ini tadi kan Roma, Yesaya 29 ini. Ini Roma juga dikutip ulang lagi, ini Roma 11 ayat 8. Jadi tolong nanti ini yang pendengar ini tolong baca namanya Roma 11 dengan lengkap ya. Saya pesankan baca Roma 11 ini. Itu ada perbedaannya di situ. Kamu ini kan cabang yang liar ditempelkan bertentangan dengan hukum Taurat. Kamu Taurat tidak ditebang dan dia akan dibuang. Makanya mereka tadi ini yang ditebang tadi dikembalikan lagi ke pohonnya ke pohonnya yang asli ya. Sebelum kita baca namanya ayat 8 ini, kita baca ayat 8-nya dulu, ayat Roma 11 ayat 8. Seperti ada tertulis, Tuhan membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Jadi ini kalau kita lihat tadi nubuatan Yesaya tadi, Yesaya 29, dicatat lagi namanya Roma 11, ini kan suratnya Rasul Saul ini, Roma 11 ayat 8. Mari kita baca, kita lihat nanti perbedaannya situ, ayatnya 29. Ayat 29, 26 sampai 27. Roma 11 ayat 25 sampai 27. Perhatikan di sini. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Tuhan, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Tuhan oleh karena nenek moyang. Kekasihnya Tuhan suatu akan ingat. Dia akan robah hatinya ini anak-anaknya. Mereka kembali. Makanya saya peringatkan engkau ini bangsa asing ini. Khususnya orang Kristen. Kembalilah kepada hukum-hukum Tuhan. Amen. Cintalah hukum Tuhan. Pelajari hukum Tuhan ini. Pasti engkau selamat. Amin. Amin. Haleluya.